Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Telah bergabung bersama kami, sudah ada mantan Menpora, ada Pak Roy Suryo. Selamat pagi, Mas Roy. Selamat pagi, Mas Roy. Yo, selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Mas Roy, Anda sudah mendengar informasi. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Ya, saya sudah mendengar tadi, jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adisti. Oke, kalau dari rekan-rekan media sih teman-teman wartawan belum ada nih siapa saja yang kemudian dilaporkan atau menjadi terlapor. Tapi apakah sudah ada masuk ke telinga Anda begitu Anda dan kawan-kawan atau juga masuk ke dalam nama yang dilaporkan begitu, Mas Roy? Iya, terus terang kalau nama yang dilaporkan saya belum dengar langsung ya. Tapi kan kemarin dari kuasa hukumnya itu kan sempat disebut ya nama-nama selain saya, ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Bahkan pada laporan yang lain saya dengar ada beberapa nama yang lain, termasuk juga ada Pak Amin Rais, ada juga Gus Nur, ada juga Bambang Tri dan lain-lain. Lucu ya, padahal Gus Nur dan itu kan baru saja bebas. Kemudian Bambang Tri juga malah belum keluar PB-nya, pembebasan bersyaratnya. Tapi siapapun yang dilaporkan, menurut saya siap ya. Kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran ya gitu. Bahkan nanti kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil ya, menurut saya sampaikanlah apa adanya, sampaikanlah fakta-faktanya, jangan kemudian takut terhadap fakta-fakta itu. Itu Mbak Adisti. Anda tidak gentar dan ketika nanti akan ada panggilan begitu dari Polda Metro Jaya, Anda siap untuk memberikan ya. Anda sebagai ahli begitu? Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada, tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi, itu juga clear aja. Dan saya juga berterima kasih, alhamdulillah saya ini di tengah-tengah Gedung Juang dan di sini banyak sekali masyarakat dan mereka bikin deklarasi untuk kemudian mendukung kami ini. Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendukung dan kita buktikan saja nanti ya, dan kita adu bukti ya, kalaupun nanti ada katakanlah ahli-ahli yang kemudian nanti akan melakukan verifikasi, oke, kita lakukan verifikasi dengan benar, kita adu data dan insya Allah rakyat Indonesia akan menyaksikan semuanya gitu. Oke, Anda siap untuk adu bukti, adu data terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bukti apa yang kemudian sudah Anda punya soal ini sejauh ini, Mas Roy? Oke, jadi yang jelas adalah saya sudah melihat primary evidence ya. Saya sudah melihat primary evidence itu adalah bukti primer asli ya. Bukti primer itu bukti beneran yang saya pegang sendiri, yaitu yang skripsi bertuliskan Joko Widodo yang ada di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Kalau skripsinya saja kayak gitu ya, itu skripsinya palsu kayak gitu ya, itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah. Jadi kalau skripsinya seperti itu ya, maka pasti ijazahnya palsu ya. Kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan ya, dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik
terhadap skripsinya gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Oke, disampaikan ke persidangan begitu. Ya. Itu artinya Anda lebih memilih untuk masuk ke ranah hukum, jalur hukum dibandingkan kemudian soal potensi islah di sana, permintaan maaf di sana. Anda lebih memilih untuk nantinya ketika memang ini berlanjut ke adu bukti, adu data ke persidangan. Gini. Ya, bagus kalau ada permintaan maaf atau islah. Tapi itu nanti biar rakyat Indonesia yang memastikan. Ya, yang jelas saya tetap pada satu kesimpulan bahwa skripsi yang ada di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor saat itu, Prof. Wening Udasworo dan juga Wakil Rektor Dr. Aris Jito adalah palsu. Ya gitu, bahwa kalaupun ternyata akhirnya itu dikatakan ada ijazahnya mungkin dikatakan bisa asli. Saya sangat mempertanyakan kenapa bisa Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan ijazah yang disebut asli kalau skripsinya itu bentuknya seperti itu. Jelas-jelas skripsinya itu bermasalah. Ya, jelas-jelas skripsinya itu tidak benar. Dan skripsi itu sekali lagi Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV itu adalah primary evidence, ya, bukti primer. Dan kepada semua termasuk kuasa hukumnya, belum tentu mereka pernah lihat apalagi pegang skripsinya. Saya bukan hanya lihat, saya pegang yang disebut-sebut skripsi itu. Dan kalau dikatakan nanti, oh itu bukan itu skripsinya, nah berarti Universitas Gadjah Mada telah menyimpan atau bahkan mempertontonkan skripsi yang abal-abal atau skripsi palsu. Ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rismon, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Itu Pak Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Suryo, Roy Suryo telah bergabung bersama kami dan nanti saja kita akan lihat bagaimana Baik, terima kasih untuk Kompas TV. Ya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Saudara, informasi lainnya soal perkembangan dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia bersama dengan tim kuasa hukum terkait dengan dugaan